Lukas 11, hal berdoa. Ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah padaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan diberikan kepadanya kelajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Oke, shalom, selamat pagi. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya yakin ayat yang barusan kita baca itu sesuatu yang sudah sangat familiar tentang bagaimana Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa, atau biasa kita kenal dengan istilah doa Bapa kami gitu ya. Tapi ada sesuatu yang menarik yang ingin kita lihat sama-sama tentang hal berdoa ini. Saya yakin hal berdoa bukan sesuatu hal yang aneh, ini sesuatu hal yang sudah sejak lama kita tahu, sudah sejak lama kita mengerti. Itu banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang yang sudah mengajarkan tentang hal berdoa gitu. Dan melalui video ini saya ingin supaya pemahaman kita tentang berdoa menjadi semakin lengkap gitu ya, karena ini dalam video ini saya akan membahas mengenai 3 hal yang perlu kita ketahui tentang hal berdoa gitu ya. Mudah-mudahan ini melengkapi pemahaman pengertian kita mengenai berdoa. Kalau kita lihat ayat yang tadi, saya tertarik dengan beberapa hal. Yang pertama adalah dalam cerita tadi tentang hal berdoa tadi, Yesus memberikan perumpamaan tentang 2 individu. Yang pertama adalah personifikasi yang dimunculkan di sana. Yang pertama adalah seorang sahabat. Dia bilang kalau sahabat itu datang dengan tidak tahu malu, maka dia akan memberikan juga. Dan yang kedua, Yesus mengabarkan sebagai seorang personifikasi yang kedua adalah Bapa, di mana dikatakan kalau kamu yang jahat tahu memberikan yang terbaik, apalagi Bapamu yang di surga. Jadi di sini ada 2 tokoh yang Yesus munculkan sebagai analogi, yaitu seorang sahabat dan seorang Bapa, gitu ya. Terus ada 3 hal lain yang ditekankan pada saat seorang berdoa di sini, yaitu pertama, dia bilang carilah, maka kamu akan mintalah, maka kamu akan menerimanya, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka bagimu pintu akan dibukakan, gitu ya. Jadi ada 3 hal nanti yang akan kita lihat untuk melengkapi pemahaman kita tentang hal berdoa, gitu ya. Karena itu video ini saya kasih nama judul 3 hal yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami tentang hal berdoa, gitu ya. Yang pertama adalah firman Tuhan dikatakan mintalah, mintalah maka kamu akan menerimanya. Jadi yang pertama tentang hal berdoa adalah suatu bentuk permintaan kepada Allah. Karena itu kalau dibilang dalam firman Tuhan selalu dihubungkan antara doa dan permohonan, gitu ya. Kita lihat ayatnya dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 54. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dan mendekatkan tangannya ke langit. Jadi di sini tulisan lagi dalam Alkitab dibilang doa dan permohonan. Jadi biasanya 2 kata ini menjadi sesuatu yang menyambung. Jadi yang pertama dalam hal berdoa yang perlu kita tahu adalah doa itu adalah suatu salah satu bentuk dari permohonan. Doa biasanya berhubungan dengan permohonan. Karena itu yang tadi pertama kali adalah mintalah. Kalau kamu minta, maka kamu akan menerimanya, gitu. Nah, di sini juga dijelaskan juga bahwa Salomo pada waktu berdoa kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dikatakan seperti itu ya. Ayat yang lain dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi sekali lagi di sini ada kata doa dan permohonan. Betul, waktu kita berdoa itu adalah waktu kita memohon kepada Tuhan. Waktu kita berdoa itulah waktu kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Karena itu dibilang mintalah, maka itu kamu akan menerimanya. Jadi doa itu adalah
salah satu bentuk isi doa adalah kita memohon kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan. Karena itu dalam doa dan permohonan, gitu ya. Dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga dikatakan seperti ini, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, sebab kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu sendiri. Jadi dalam permohonan kita, dalam permintaan kepada Tuhan, Yakobus ingatkan bahwa jangan habiskan itu untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Itu yang kita perhatikan pada saat kita meminta kepada Tuhan. Kita bisa meminta pertolongan ke Tuhan atas usaha kita, atas studi kita, atas keluarga kita, dan apapun juga. Tetapi ingat selalu bahwa itu tidak boleh dihabiskan untuk memuaskan keinginan hawa nafsu kita sendiri. Gitu ya. Ayat yang lain dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Jadi kalau kita ingin menerima dan meminta apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki, syaratnya adalah biar firman Tuhan hidup dalam kita dan kita dalam firman Tuhan. Sehingga doa, permohonan-permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan itu tidak semata-mata memuaskan keinginan hawa nafsu kita sendiri, tetapi itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan di dalam kita dan kita di dalam firman Tuhan. Gitu. Itulah yang pertama yang perlu saya yakin kita semua udah tahu, bahwa yang namanya doa itu adalah suatu permohonan kepada Tuhan. Doa dan permohonan. Mintalah maka kamu akan menerimanya, gitu. Ini hal yang paling mendasar tentang doa, dan saya yakin agama manapun mengajarkan kalau kita bicara soal berdoa, maka kita berbicara soal meminta sesuatu kepada Allah. Meminta sesuatu pada Allah, mengungkapkan satu permohonan kepada Allah. Oke, itulah yang pertama. Jadi dalam firman Tuhan dikatakan, mintalah maka kamu akan menerimanya. Dan dalam doa adalah yang pertama adalah bagaimana kita berdoa, memohon kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah, karena itu dibilang doa dan permohonan. Gitu ya. Yakobus katakan jangan untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri, tetapi waktu kita berdoa dan firman Tuhan dalam kita dan kita dalam firman Tuhan, maka kita bisa minta dan itu akan diberikan kepadamu, gitu ya. Dan yang pertama ini menjadi gambaran tentang hubungan antara anak dengan bapa. Karena itu tadi saya bilang dalam Lukas yang 11 tadi saya gambarkan ada dua tokoh yang terlibat yang dianalogikan oleh Yesus, yaitu pertama adalah bapa dan yang kedua adalah seorang sahabat. Nah, pada saat kita memohon, pada saat kita meminta, itu menganalogikan sebagai hubungan antara dengan anak dengan bapa, di mana kita meminta sesuatu kepada bapa. Bapa manakah yang memberikan ular beracun pada anaknya yang minta ikan, dikatakan seperti itu ya, atau memberikan telur, memberikan kalajengking kepada anaknya yang meminta telur, gitu ya. Jadi permohonan atau doa yang dimana kita meminta sesuatu kepada Allah itu menggambarkan hubungan dengan bapa. Gitu. Ini yang pertama, yang tadi saya sudah bilang juga bahwa semua agama akan mengajarkan seperti ini, bahwa yang disebut dengan doa adalah permohonan kita kepada Tuhan, kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Kita berdoa buat keluarga kita berdoa buat studi kita berdoa buat gereja kita berdoa buat bisnis kita berdoa syafaat buat hamba Tuhan tertentu yang sedang mengalami masalah atau sedang mengalami tantangan. Itu adalah doa. Jadi doa adalah doa dan permohonan, di mana kita meminta sesuatu kepada Tuhan, dan firman Tuhan katakan, barang siapa meminta maka dia akan menerimanya. Gitu. Tetapi tidak cukup sampai sana, karena yang kedua adalah mencari. Carilah maka kamu akan mendapat. Gitu. Hal yang kedua tentang doa yang harus ingat adalah doa merupakan satu komunikasi pribadi antara kita dengan Allah. Merupakan satu komunikasi yang intim antara kita dengan Allah. Jadi yang pertama saya bicara soal doa bagaimana kita meminta sesuatu kepada Allah. Itu hal yang paling mendasar, yang sebenarnya semua agama akan mengajarkan seperti itu. Itu menggambarkan hubungan dengan ayah dengan bapak. Gitu. Tapi yang kedua itu menggambarkan hubungan dengan sahabat. Karena saya bilang di awal tadi, saya menjelaskan bahwa personifikasi analogi yang dipakai dalam Lukas tadi ada dua, bapak dan sahabat. Gitu ya. Waktu kita meminta, maka kita itu berbicara soal hubungan antara anak dengan ayahnya, dengan bapaknya meminta sesuatu. Tetapi yang kedua kita harus ingat bahwa doa merupakan satu komunikasi dua arah antara kita dengan Allah. Dan itu digambarkan seperti sahabat. Gitu ya. Dan kata firman Tuhan, carilah, maka kamu akan mendapat. Kita tidak cuma hanya minta, tapi yang kedua kita harus mencari, gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-11 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Di sini tidak bicara lagi soal permintaan, di sini tidak bicara lagi soal permohonan, tetapi di sini bicara soal persekutuan, bicara soal fellowship, bicara soal hubungan yang intim dengan Allah, bicara soal komunikasi di mana saling mencurahkan isi hati. Itu yang kedua, itu bicara soal persahabatan, bicara soal relationship yang dekat. Gitu. Ini bicara soal komunikasi, karena itu carilah maka kamu akan mendapatkannya. Dan kata Tawarikh tadi, carilah wajahnya selalu. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat.
Gitu. Ini udah berbicara lebih jauh daripada sekedar bentuk permohonan atau permintaan. Ini lebih berbicara soal hubungan pribadi yang intim dengan Allah. Saya pernah membahas salah satu video tentang quality time with God, di mana pada saat kita quality time dengan Tuhan, itu kita meluangkan waktu untuk ada di bawah kaki Tuhan, meluangkan waktu untuk mendengar suara Tuhan, meluangkan waktu untuk mengerti isi hati Tuhan. Dan kita bisa menyerahkan isi hati kita kepada Allah. Kita bisa memuji, menyembah Tuhan, kita bisa bersyukur dengan semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Inilah carilah maka kita akan mendapat. Ini bicara soal hubungan sahabat, gitu ya. Dalam Amos 5 ayat yang keempat dikatakan gini, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Gitu. Jadi Tuhan menyuruh kita mencari Dia, bukan semata-mata untuk mengajukan permohonan, tetapi lebih banyak kepada satu komunikasi dua arah. Satu komunikasi di mana kita bisa menikmati Tuhan, di mana kita bisa merasakan belayan Tuhan, di mana kita bisa merasakan kasih Tuhan, dan Tuhan bisa menyatakan isi hatinya kepada kita. Kita ada dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ini adalah hal yang kedua tentang doa. Kalau kita bicara doa, sebenarnya kita tidak bicara masalah cuma sekedar permohonan. Betul, doa itu adalah permohonan. Mintalah, maka kamu akan menerimanya. Tapi jangan lupa, ada yang kedua, diminta carilah, maka kamu akan mendapat. Pada saat kita mencari, itu kita berada dalam kondisi kita ingin bertemu dengan Tuhan. Dalam kondisi kita ingin bersekutu dengan Tuhan. Dalam kondisi kita ingin meluangkan waktu menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Itu, saya teringat dengan satu peristiwa pada waktu Yesus menjelang mati di Taman Getsemani. Kemudian dia berdoa, selempar batu jauhnya dikatakan. Dia mengajak 3 orang muridnya, kemudian dia berdoa lagi di sana, dan waktu dia kembali, dia mendapati muridnya tertidur. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak tahankah kamu berdoa dan berjaga-jaga 1 jam lamanya? Gitu. Kata 1 jam ini seringkali menjadi gambaran bahwa doa itu butuh durasi, itu butuh waktu. Butuh kita meluangkan waktu yang leluasa untuk menyembah Tuhan. Ada orang bilang, oh berdoa itu tidak perlu lama-lama, sebentar aja Tuhan sudah mendengar doa kita. Betul, tetapi jangan lupa, kok hubungan yang intim dengan Tuhan itu perlu waktu, gitu ya. Quality time dengan Tuhan itu kita perlu waktu untuk kita berada di bawah kaki Tuhan dan menikmati Tuhan, gitu ya. Dan saya udah bilang tadi, yang kedua ini bicara soal hubungan sahabat. Mungkin ada saya yakin di antara kita semua pasti Anda punya grup WA ya. Jadi apa sih namanya? Saya kasih ilustrasi sederhana gitu. Apabila kita bertemu atau ngobrol selalu dalam grup, maka biasanya hubungan kita dengan setiap anggota grup biasanya biasa-biasa saja. Jadi kita sekedar kenal. Atau misalnya Anda di kampus atau di perusahaan, dalam pertemuan yang ramai-ramai biasanya kita akan saling kenal satu dengan yang lainnya, tetapi hubungan kita dengan semuanya itu relatif sama. Beda kalau misalnya ada satu orang tertentu yang kita luangkan waktu berdua dengan dia. Kita makan berdua, kita misalnya melakukan olahraga berdua, bulu tangkis berdua, kita melakukan pembicaraan secara personal berdua. Itu hubungannya akan menjadi lebih dekat ketimbang dalam kondisi beramai-ramai. Ngerti ya maksud saya? Saya yakin ini sangat mudah dimengerti. Jadi saya yakin kita semua juga mengalami hal seperti itu. Pada sebuah grup atau misalnya di kantor, kalau misalnya itu dalam satu ruangan kantor yang banyak, kita mungkin akan kenal dengan semua anggota di sana, tetapi hubungan kita biasa aja. Tetapi apabila ada 1-2 orang yang kemudian di luar kantor bertemu bersama-sama, mereka nonton bersama-sama, mereka jalan bersama-sama, menikmati hari libur bersama-sama, hubungan mereka akan jauh lebih dekat. Nah, begitu juga dengan kita dengan Tuhan. Gitu ya, kita bisa aja menikmati Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama dalam sebuah ibadah besar. Kita bisa aja mendengar firman Tuhan secara bersama-sama, tetapi akan berbeda apabila kita meluangkannya pribadi di rumah. Akan berbeda apabila kita secara personal berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi di rumah. Itu membuat hubungannya akan menjadi lebih dekat. Dan inilah yang dimaksud dengan doa. Kalau kita bicara doa, maka kita bicara soal komunikasi dengan Allah. Bicara soal persekutuan fellowship dengan Allah, di mana Allah bisa mencurahkan isi hatinya, di mana kita bisa dekat dengan Allah secara pribadi. Gitu. Ini hal yang kedua yang kita perlu perhatikan tentang hal berdoa. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, Yesus bilang, lihat aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jika ada seorang yang mendengar suaraku dan buka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Dalam firman Tuhan bicara soal hubungan yang dekat, itu biasa bicara soal makan bersama sehidangan semeja. Itu bicara soal hubungan yang dekat. Gitu ya. Dan ini yang Allah mau. Allah mau kita bukan cuma sekedar berdoa meminta kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan sekian banyak permintaan, itu bagus, itu betul. Dan kata firman Tuhan, mintalah.
Tapi jangan lupa, doa bukan cuma itu. Doa adalah satu komunikasi intim dengan Tuhan di mana kita menjadi sahabat dengan Allah. Kita bersahabat dengan Allah, kita punya komunikasi yang intim dengan Tuhan, seperti yang saya udah bilang dalam video yang quality time with God. Itulah saat dimana kita bersekutu dengan Tuhan. Gitu. Itulah saat dimana kita mengerti isi hati Tuhan, dan Tuhan mencurahkan isi hati kita, dan kita menyembah dalam roh, kita larut dalam hadirat Tuhan. Itulah doa yang kedua. Carilah, maka kamu akan mendapat. Itu seperti hubungan sahabat, dan firman Tuhan katakan, aku tidak lagi memanggil kamu hamba, tetapi aku memanggil kamu sahabat. Ada persahabatan, ada satu relationship yang dekat. Dan Yesus katakan tidak ada kasih yang terlebih besar selain kasih seorang yang memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Yesus menempatkan kita sebagai sahabat kita. Gitu. Dan mari carilah Tuhan selalu, carilah selalu wajahnya. Ini hal yang kedua tentang doa. Dan Yesus gambarkan seperti pribadi sahabat. Jelas ya? Hal ketiga, setelah kita minta, maka kita akan menerimanya. Yang kedua, carilah, maka kita akan mendapatkan. Yang ketiga, maka dalam firman Tuhan dikatakan, ketuklah, maka bagimu pintu akan dibukakan. Dan tadi udah kita lihat, yang pertama itu bicara soal antara hubungan kita dengan Bapa, yang kedua kita bicara adalah hubungan dengan sahabat. Nah, yang ketiga kalau dibicara soal mengetuk pintu, itu bicara soal konsistensi, itu bicara soal ketekunan. Gitu. Ini hal yang ketiga yang saya ingin tekankan dalam hal berdoa. Kita tidak bisa berdoa dengan berpikir bahwa saya berdoa hari ini, jawaban langsung saya dapat, gitu ya. Itu kita tidak bisa berpikir seperti itu. Kita harus ingat bahwa semuanya butuh ketekunan, semuanya butuh konsistensi, semuanya butuh komitmen diri untuk melakukannya. Gitu. Rasanya saya banyak sekali membahas mengenai hal bertekun, gitu ya. Kita bertekun dalam panggilan Tuhan, dalam rencana Allah kita harus bertekun. Dan begitu juga dengan hal berdoa. Hal berdoa bukan sesuatu yang seperti magic di mana kita berdoa dan kemudian muncul saat itu, tidak. Doa bicara soal ketuklah, maka bagimu pintu akan dibukakan. Doa berbicara soal ketekunan, berbicara soal konsistensi, berbicara soal ketetapan hati untuk kita meminta sesuatu kepada Tuhan, untuk kita meluangkan waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Nomor 1 dan nomor 2 yang tadi saya jelaskan, itu semua akan dinyatakan dalam hal yang nomor 3, yaitu konsistensi. Kita akan mengalami jawaban dari permohonan doa kita yang nomor 1 apabila kita konsisten dan bertekun. Kebalikannya, kita akan mengalami komunikasi dengan Allah, kita akan bersekutu dengan Allah, kita akan mengalami kasih Allah dan jamahan Tuhan apabila kita melakukan yang nomor 3, yaitu kita bertekun, konsisten, dan berketetapan hati. Gitu ya. Kita akan lihat ayatnya di dalam Matius 26 ayat 40-41 yang tadi saya ambil tentang waktu Yesus berdoa. Setelah itu dia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? 1 jam dengan aku, kata Tuhan seperti itu. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Gitu. Jadi bukan berarti orang bilang, oh kita harus doa cepat-cepat, yang gak usah lama-lama karena Allah mendengar doa kita. Betul memang. Tapi jangan lupa bahwa kita butuh konsistensi, kita butuh ketekunan, gitu. Untuk kita menikmati Tuhan, kita butuh durasi, kita butuh waktu tertentu, gitu. Memang bukan berarti mutlak harus 1 jam. Itu hanya ilustrasi yang Yesus gambarkan bahwa berdoa tidak usah tergesa-gesa, berdoa tidak usah buru-buru. Kita nikmati Tuhan, karena berdoa bukan cuma sekedar permintaan, tapi juga ada persekutuan pribadi dengan Tuhan, ada komunikasi dengan Allah. Dan itu kita harus lakukan dengan bertekun. Kita harus lakukan dengan setia, kita harus lakukan dengan konsisten, kita harus lakukan dengan berketetapan hati melakukan itu, gitu ya. Dalam Daniel 6 ayat 10 dikatakan bagaimana tentang Daniel berdoa, dikatakan seperti ini. Demi didengar Daniel surat yang perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Saya yakin ayat ini berkata saya ambil. Dalam kamar-kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Saya suka yang ini ya. 3 kali sehari dia berdoa, berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Daniel melakukan itu karena dia melakukan itu dengan terbiasa. Dia terbiasa sehari-hari melakukan itu. Bukan hanya karena waktu itu ada surat tentang hal dari raja, tetapi dia sudah terbiasa melakukan itu. 3 kali sehari dia melakukannya, berdoa, berlutut, dan memuji Tuhan. Itu suatu konsistensi yang Daniel lakukan terus-menerus. Mungkin kita dengan enak berbicara soal, oh Allah membebaskan Daniel dari mulut singa, dari gua singa. Itu cerita yang luar biasa. Tetapi jangan lupa, itu semua tidak terjadi dengan mendadak. Itu terjadi karena sebelumnya Daniel punya persekutuan dengan Tuhan. 3 kali sehari dia berdoa seperti yang biasa dilakukannya. Doa butuh konsistensi, doa butuh ketekunan. Gitu. Dan itulah yang Daniel lakukan. Gitu ya. Kita lihat dalam ayat yang terakhir dalam Yakobus 5 ayat 17.
Elia seperti manusia biasa. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Kalau kita lihat dalam Raja-Raja, Elia berdoa 7 kali. Itu dia berdoa lagi, dan dia berdoa lagi, dan dia berdoa lagi. Itulah gambaran ketekunan. Nah, inilah 3 hal yang saya ingin kita ingatkan sama-sama mengenai hal berdoa. Sekali lagi, banyak sekali pengertian kita tentang hal berdoa, dan saya harapkan video ini saya berdoa supaya melengkapi pengertian kita tentang hal berdoa. Ingat, doa adalah permintaan. Mintalah, maka kamu akan menerimanya. Tapi bukan cuma itu. Yang kedua, carilah, maka kamu akan mendapatkan. Bicara soal persekutuan, bicara soal hubungan yang intim dengan Tuhan, bicara soal kita meluangkan waktu Tuhan, waktu dengan Tuhan, dan kita merasakan kasih Allah. Dan yang ketiga, ketuklah, maka bagimu kita akan dibukakan. Doa bicara soal konsistensi. Berdoa bicara soal sesuatu di mana kita bertekun dan meminta sesuatu kepada Allah sampai semuanya nyata. Itu. Ingat 3 hal ini pada waktu kita berdoa. Minta sesuatu kepada Allah, jangan memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Apabila firman Tuhan dalam kita dan kita dalam firman Tuhan, maka mintalah, maka kamu akan mendapatkannya. Doa adalah doa dan permohonan, itu permintaan kepada Allah seperti kita dengan Bapa. Yang kedua, jangan lupa doa adalah komunikasi 2 arah di mana kita saling menikmati Tuhan dan Tuhan mencurahkan isi hatinya dengan kita. Ada hubungan pribadi yang intim, seperti halnya dengan sahabat. Itu perlu waktu, perlu saat-saat di mana kita meluangkan waktu leluasa untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu. Maka itulah pada saat kita mencari Tuhan dan mencari wajahnya selalu. Dan kalau kamu mencari Tuhan, dalam firman Tuhan dikatakan kamu akan hidup. Dan yang ketiga, doa adalah mengetuk pintu, di mana kita bertekun melakukannya, di mana kita konsisten melakukannya, sampai Allah menjawab semua doa-doa kita. Dan percayalah dalam firman Tuhan dikatakan, doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jelas ya? Mudah-mudahan ini melengkapi pengertian kita tentang hal berdoa. Mari jangan jenuh-jenuh, jangan jemu-jemu berdoa kepada Tuhan tentang hal yang apapun yang kita alami. Doakan tentang gereja kita, doakan tentang bangsa kita. Dan jangan lupa, pada saat kita berdoa, saat itulah kita menikmati Tuhan dan mencari Tuhan. Pada saat itulah Allah menyatakan pribadinya melalui Roh Kudus pada setiap kita. Dan yang ketiga, berdoalah dengan bertekun. Jangan mengharapkan sesuatu yang mudah, sesuatu yang dengan instan terjadi dan menjadi jawaban doa kita. Belajar bertekun dan menanti-nantikan Tuhan. Belajar bertekun setia dan dengan penuh komitmen diri. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Semoga tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara mendatangkan kejagaan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati.